Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, sahabat guru, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang membuat soal menggunakan Quizzes. Untuk bisa mengakses Quizzes, kita bisa menggunakan perambahan atau browser. Kalau di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, kita akan lihat tampilannya. Pada saat tampilan seperti ini, kita dapat memilih di bagian bar atas dengan menuliskan Quizzes. Setelah itu enter. Nah, kemudian kita coba untuk login. Pilih di login to access your Quizzes. Ini tampilan beranda Quizzes. Untuk membuat soal, kita bisa menggunakan dengan mengklik pada tombol buat. Sebuah informasi bahwa saat ini Quizzes itu sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Jadi dengan menggunakan login menggunakan akun Belajar ID, kita bisa membuat format soal lebih dari 3 format soal. Kalau menggunakan akun biasa, itu terbatas format soalnya, bentuk soalnya hanya terbatas kepada esai dan soal pilihan ganda. Tapi dengan menggunakan email dari akun Belajar ID, kita bisa membuat banyak sekali format soal. Di samping itu, Quizzes saat ini sudah terintegrasi juga dengan AI, kecerdasan buatan atau artefak intelijen itu. Jadi kita bisa menggunakan, memanfaatkan AI ini suatu kata perintah agar dibuatkan soal. Kita mulai ya ke tutorial. Pertama kita klik pada buat, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Kita pilih quiz, kemudian kita memilih dari 3 fitur ini. Saya coba akan menggunakan AI untuk membuatkan soal. Hasilkan dengan AI. Nah, di tampilan ini kita dapat memilih antara memilih dokumen, berarti kita mengupload dokumen terkait dengan materi yang akan dibuat soal, atau menggunakan kata perintah di mana nanti kata perintah akan yang ditujukan kepada AI agar membuatkan soal sesuai dengan kata perintah. Kita bisa juga menggunakan dari situs materi-materi kita itu mengambil dari web, kemudian link webnya itu kita pastekan di sini. Maka nanti dari materi-materi yang ada di web itu nanti akan diproses menjadi sebuah soal. Juga bisa menggunakan video di YouTube, tinggal kita klik tautan YouTube-nya, kita pastekan di sini, maka kemudian klik jelajahi YouTube. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana menggunakan AI ini dengan menggunakan kata perintah. Kita masuk ke tag and prompt ya. Kemudian di sini ada di dialog box, kita masukkan topik yang akan dibuatkan soal yang berkaitan yang keinginan kita untuk membuat soal. Contoh, saya akan membuatkan kata perintah buatkan soal PAI. Ya, soal PAI. Setelah itu kita pilih berapa banyak soal yang akan kita buat. Misal 10 soal. Kemudian mapelnya kita bisa masuk ke pendidikan sini. Kemudian grade kelas berapa yang akan kita buat soal, misalnya kelas 6. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Maka AI akan memproses membuatkan soal. Nah, ini adalah subtema yang nanti akan masuk ke dalam soal. Kita dapat memilih soal 5 waktu, hukum dalam Islam, kisah Nabi Muhammad, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Jika ada topik yang perlu kita masukkan, kita dapat menambahkan di sini, misalnya tentang hadis. Kita tambahkan topik. Setelah itu maka klik hasilkan quiz. Maka quiz akan diproses menjadi soal. Nah, ini sudah jadi 10 soal dari kata perintah yang sudah kita
masukkan tadi. Setelah masuk ke soal, kita dapat meneliti satu persatu soal ini. Jika ada kata-kata yang dialognya kurang, diksinya kurang tepat, kita dapat melakukan editing. Atau kita akan merubah dari bentuk soal ini, kan hasil otomatisnya keluar pilihan ganda. Kita dapat merubahnya ke dalam bentuk esai. Contoh misalnya, di soal nomor 1, berapa jumlah salat 5 waktu dalam Islam? Maka kita tinggal edit, kita rubah ke dalam bentuk esai misalnya. Esai, isian singkat. Nah, seperti itu. Setelah kita berhasil merubahnya, maka simpan soal. Begitupun yang lain, jika memang terasa perlu dirubah dalam bentuk soal yang lain, kita dapat merubahnya. Kita dapat mengembangkan bagaimana menggunakan kuisis sebagai fasilitas di dalam membuat soal-soal yang beragam yang dapat diberikan kepada peserta didik. Setelah itu kemudian, setelah kita melakukan editing secara penuh selesai dan kita sudah menentukan pilihan soal yang akan kita buat seperti yang tadi. Di sini kan ini untuk memilih bentuk soal ya. Ada pilihan ganda, isian singkat, susun ulang, menjodohkan, ada seret dan lepas, drop down, respon matematika, gambar dan semacamnya. Tergantung dari bagaimana kita akan membuat bentuk soal itu. Nah, setelah selesai kita sudah melakukan editing. Langkah yang terakhir sebelum kemudian dibagikan kepada peserta didik yaitu adalah dengan simpan. Nah, setelah simpan, maka akan kita dapat melihat hasil kerja kita itu di perpustakaanku. Nah, ini ujian PAI. Ujian PAI. Kita dapat merubah nama dari ujian PAI ini, namanya. Nama ujian PAI ini dapat kita rubah, misalnya ujian, misalnya sumatif PAI kelas 6 misalnya. Dan kita juga dapat memilih, ini diberi gambar, bisa kita memilihkan gambar sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya gambar dari mata pelajaran dan semacamnya. Kalau kita sudah menguploadnya, tinggal kita simpan di sini. Saya coba akan mencari gambar. Coba ya dulu nih, image ini lebih dari 5 MB, jadi minimal ukurannya adalah 5 MB. Coba yang ukuran kecil apa ini? Tunggu prosesnya. Itu Pak kesemen ini. Coba kita ambil gambar lain ya. Bebaslah nanti terkait dengan gambar, teman-teman bisa mengeditnya terlebih dahulu dan kemudian menyimpannya. Nah, nanti ini menjadi foto sampul dari soal yang telah kita buat. Setelah itu baru kita bisa melakukan penugasan kepada peserta didik. Itu nanti untuk penugasannya bisa dilangsung ke melalui Google Classroom dan semacamnya. Mungkin itu sementara untuk teman-teman ya, untuk berbagi praktik baik terkait dengan masalah menggunakan kuisis sebagai media di dalam asesmen sumatif pada peserta didik atau sebagai aplikasi soal untuk peserta didik. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.